Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Bakuntapan. Saya berharap para siswa semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan PJJ ini dengan baik. Pada bagian yang ketiga ini kita akan mempelajari menentukan delta H menggunakan hukum Hess. Nah, untuk itu kita perlu mengingat bahwa tidak semua reaksi itu bisa berlangsung dalam satu arah, dalam satu tahap. Banyak reaksi itu melalui tahapan-tahapan reaksi. Nah, menurut Hess, bahwa reaksi itu hanya bergantung kepada kondisi awal atau keadaan awal dan akhir reaksi dan tidak bergantung kepada jalannya reaksi. Jadi apapun jalannya, yang penting awal dan akhirnya sama, itu akan mendapatkan hasil yang sama pula. Nah, untuk jelasnya mari kita lihat diagram siklus berikut nih. Nah, ini namanya diagram siklus yang di bawah ini, yaitu dari A menuju C. Dari A menuju C itu bisa secara langsung, ini secara langsung, yang memberikan harga delta H1. Atau juga kita bisa melihat tahapan yang lain, dari A menuju B terlebih dahulu, baru dari B selanjutnya menuju C. Maka ini hasilnya juga dari A menuju C juga. Sehingga dengan demikian kondisi awal dan kondisi akhirnya adalah sama, baik secara langsung ataupun melalui tahapan reaksi. Nah, untuk itu kita bisa lihat seperti ini. Jika tahap 1 dari A menuju C itu akan menghasilkan, dari A menuju C akan menghasilkan tahap 1. Jadi kita punya ke sini sekali lagi. Kemudian tahap yang kedua, tahap tidak langsung. Pertama kita dari A menuju B yang memberikan delta H2, dari A menuju B memberikan delta H2 yang ini. Kemudian dari B menuju C memberikan delta H3. Jadi dari sini baru kemari. Nah, kita bisa lihat bahwa di persamaan yang pertama yang ini, persamaan pertama ada B, kemudian yang kedua juga ada B. B di kedua persamaan itu terletak pada ruas yang berseberangan, jadi boleh kita coret. Ini kita coret seperti ini. Sehingga yang tersisa adalah A dan C. Maka sama dengan yang di atas ini, dari A menuju C, sehingga hubungan reaksinya delta H-nya adalah delta H2 ditambah delta H3, maka terdapat hubungan delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Kita lihat di contoh berikutnya adalah dari A menuju D yang berlangsung melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pertama dari A menuju D yang ini secara langsung memberikan harga delta H1. Kemudian dari tahap yang lain adalah dari A menuju B dulu, ini yang memberikan delta H2. Kemudian dari B menuju C, dari B menuju C ini memberikan delta H3. Baru selanjutnya dari C menuju D. Nah, dari C menuju D ini ternyata panah kita yang merah ini berlawanan dengan yang hitam ini. Kalau yang dari hitam itu dari D menuju C memberikan delta H4, tapi panah kita dari C menuju D itu berlawanan, sehingga harga deltanya itu juga berlawanan tandanya. Kalau di sini berharga positif karena dari D menuju C, maka ini adalah negatif karena dari C menuju D. Lantas persamaan ini bisa kita sederhanakan. Kita bisa lihat di sini ada B.
ini ada B, maka boleh dicoret. Demikian juga ini ada C, ini ada C, juga boleh dicoret. Sehingga yang tersisa adalah hanya A dan D. Berarti reaksi itu sama dari A menuju D walaupun bertahap. Maka delta H-nya adalah jumlah dari delta H2 tambah delta H3 ditambah minus delta H4 sehingga delta H2 tambah delta H3 dikurangi delta H4. Dengan demikian, delta H1 itu akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3 dikurangi delta H4. Untuk jelasnya mari kita lihat contoh berikut. Diketahui diagram siklus seperti gambar di sini. Yang pertama adalah reaksi itu adalah reaksi dari 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2. Ini adalah tahap yang langsung, ini tahap langsungnya yang ini tahap langsung. Kemudian reaksi itu juga bisa melalui tahapan dari 2C plus 2O2 menjadi 2CO dan O2 dan baru kemudian menuju ke sini. Ini adalah tahapan selanjutnya. Yang diminta adalah tentukan entalpi pembentukan. Ini kata kuncinya adalah pembentukan. Pembentukan harus untuk 1 mol. Nah, ini syaratnya adalah 1 mol. Nah, dari gambar tersebut jelas bahwa terdapat hubungan bahwa delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Maka nilainya tinggal kita jumlahkan delta H2 ditambah delta H3 yang akan menghasilkan nilai ini minus 788 kJ. Kemudian karena reaksi itu adalah reaksi pembentukan maka harus 1 mol sehingga nilai minus 788 harus dibagi 2 sehingga menghasilkan minus 394 kJ per mol. Kemudian contoh yang kedua, ini sebetulnya sama dengan contoh yang pertama. Kalau tadi dibuat di dalam diagram siklus, sekarang dibuat di dalam diagram tingkat energi. Ini diagram tingkat energi, ini delta H. Nah, dan bisa diperhatikan bahwa reaksinya sama dari 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2. Karena entalpinya adalah reaksi eksoterm, maka panahnya ke bawah, ini berarti nanti deltanya akan menghasilkan negatif. Kemudian delta H2-nya jelas yang ke sini, delta H2 ini nilainya. Delta H3-nya yang ini nilainya. Maka kita bisa lihat bahwa delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Dan ini reaksinya untuk pembentukan. Sehingga sama dengan yang tadi, terdapat hubungan bahwa delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3, maka ini nilainya yang kita dapat. Kemudian karena itu untuk pembentukan 1 mol, syaratnya adalah harus 1 mol, maka nilai ini dibagi 2 ini. Sehingga nilainya kita dapatkan minus 394 kilojoule per mol. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah kita akan menyusun beberapa persamaan reaksi sehingga menghasilkan persamaan reaksi yang diminta. Untuk contoh ini yang ketiga, tentukan harga entalpi reaksi pembentukan dari CH3OH. Ini namanya adalah metanol. Ini namanya metanol.
metanol. Nah, dengan data reaksi 1 yang ini reaksi 1, ini reaksi 2, ini reaksi 3. Reaksi 1 yaitu reaksi pembakaran metanol menghasilkan CO2 dan 2H2O dengan entalpinya minus 764. Nih. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi pembentukan CO2 yang menghasilkan perubahan entalpi minus 393,5. Dan yang ketiga reaksi pembentukan H2O yang menghasilkan entalpi minus 241,8 kJ. Nah, dari ketiga persamaan 1 dan 3 itu kita akan susun sehingga menghasilkan persamaan ini untuk yang diminta. Jadi kita akan menentukan berapa tuh delta H ini reaksi pembentukan dari metanol tersebut. Nah, yang pertama reaksi yang kita diminta itu harus mengandung harus mengandung C, ini ada C. Nah, maka kita harus mencari persamaan mana yang mengandung C, yaitu persamaan yang kedua ini. Nih, maka kita lihat C-nya harus sebelah kiri, maka kita tulis C-nya seperti ini. Nah, ini kita dapatkan. Nih, nah ini persamaan yang pertama. Kemudian reaksi itu juga harus ada H2, ini harus ada H2. Maka kita cari persamaan yang mengandung H2, yaitu persamaan nomor 3 ini. Nah, maka kita tuliskan persamaan nomor 3 yang di sini ada H2-nya. Selanjutnya, kita juga di dalam persamaan reaksi itu harus juga ada CH3OH yang ada di sebelah kanan. Sementara persamaan kita itu hanya ada CH3OH yang ini persamaan yang ini di sebelah kiri. Maka kita akan tuliskan berlawanan. Nah, cuma ini tertinggal 2O2-nya. Nah, ini saya tambahkan. Nah, sehingga persamaan itu kita sudah lengkapi, sudah kita susun. Kemudian persamaan yang ini bisa kita jumlahkan untuk bisa nanti menghasilkan nilai delta H yang diminta. Nah, persamaan ini harus ada 2H2, ini 2H2. Sementara di sini ada 1. Maka H2 ini dikalikan 2, ini 2 kali. Sehingga kita bisa dapatkan, sekarang kita bisa menghitungnya. Bisa mencoret bagian yang ada yang sama di baik di sebelah kiri atau kanan. Bisa kita lihat persamaan ini ada CO2 di sebelah kanan yang ini ada juga CO2. Maka boleh kita coret yang ini. Kemudian persamaan ini juga ada H2O. H2O ini ada 2, ini tadinya tidak ada ya, ini saya hapus. Ini harusnya tidak ada ya. Ini dikalikan 2 di sini, maka 2H2O ini bisa kita hapus. Nah, selanjutnya kita bisa juga melihat di sini jumlah O-nya. O-nya ini ada 1, O2-nya ada 1 ditambah 2, sehingga kita bisa melihat sini ada 1 tambah 2 adalah
3, kemudian di sini ada O2-nya, maka nanti kita bisa coret sehingga hanya tinggal tersisa 1. Itu ada 1 tambah 2 menjadi sebetulnya 3, 3 dikurangi 1 menjadi 2, maka hasilnya akan seperti ini. Kita dapatkan deltanya itu kita dapatkan, tinggal dijumlah, ini juga harus kita kalikan 2. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, demikian tadi pembelajaran kita tentang hukum Hess. Semoga dapat diikuti dengan jelas. Jika kurang jelas bisa bertanya melalui WA atau juga melalui chat di LMS sekolah. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas sebagai umpan balik dari hasil pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.